tentang ekonomi dengan cara yang mudah dipahami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wali Ibrahim. Nama aku Siva Zahra, nama aku Amanda Salsa Humaira, nama aku Elva Zara Tunisa, nama aku Lukna Maharani, nama aku Anindya Maharani, nama aku Anita Probait. Nama saya Muhammad Firas Edersen. Wah, ramai banget nih di sini kan. Kita di sini mau ngapain sih? Nah, jadi kita tuh di sini pengen ada podcast yang dimana kita mengangkat topik yang menarik, salah satunya itu konsep dalam perubahan ekonomi. Wah, menarik tuh. Dan juga ya pembahasannya. Menarik banget. Kita mau mulai dari mana nih? Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut tentang apa itu ekonomi dan mengundang bintang tamunya, izinkan saya untuk memperkenalkan apa ekonomi itu. Ekonomi itu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Betul banget, karena kan kebutuhan manusia itu tidak terbatas ya, tapi sumber daya itu terbatas. Nah, disitulah muncul konsep pilihan prioritas dan efisiensi. Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ekonomi, misalnya faktor teknologi, globalisasi, sumber daya alam, kebijakan pemerintah, bahkan faktor-faktor sosial budaya. Aku tambahin ya, contohnya teknologi itu dulu waktu transaksi kita hanya bisa lewat pasar tradisional. Sekarang kita bisa belanja online dari rumah. Itu merupakan perubahan besar banget. Benar banget, Malik. Terus kalau dari sisi bentuknya, perubahan ekonomi bisa terlihat dalam beberapa hal. Misalnya perubahan sistem ekonomi, perubahan struktur ekonomi, kayak dari pertanian ke industri, atau perubahan perilaku masyarakat dalam konsumsi dan produksi. Nah, itu benar banget tuh semuanya. Sebelum kita undang bintang tamunya, kita harus paham dulu apa itu dasar-dasar dari ekonomi. Dan supaya gak terlalu berat, kita bakal bahas dengan contoh-contoh nyata. Karena ekonomi kalau cuma teori doang bakal susah dipahami. Setuju banget. Daripada lama-lama, gimana kalau kita langsung undang bintang tamunya aja? Emang bintang tamu itu siapa sih hari ini? Siapa ya? Ya, kita sambut Ustadz Fatih. Iya, Pak. Ya, social distancing. Ya. Terima kasih. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih nih, Ustadz Fatih mau diajak untuk menjadi narasumber kita pada tugas sosiologi kita kali ini. Jadi bahasan kita pertama yaitu adalah tentang ekonomi secara garis besar. Mungkin langsung aja ke pertanyaan kali ya. Ya, silakan. Menurut Pak Fatih ini, pandangan Pak Fatih terhadap ekonomi dari dulu sampai sekarang perubahan kan tuh banyak banget ya. Menurut Pak Fatih itu apa yang paling mendasar dan apa yang paling berbeda dari masa lalu dan masa sekarang gitu? Oke, baik. Bismillah. Ini saya akan coba jawab sesuai dengan bidang saya dan juga pengetahuan. Jadi kalau misalnya tidak mendasar masalah ekonomi, mohon diwajarkan. Nanti mungkin ada yang lebih ahli di bidang ini. Pertama, kita itu hidup gak bisa jauh dari perekonomian. Dari mulai kita kecil sampai kita besar, perkembangan kenegaraan kita, baik lingkupnya itu yang lebih besar, itu pasti bergantung dengan ekonomi. Makanya negara-negara itu bisa dikatakan maju yang paling pertama adalah dari sektor ekonominya. Berkembang maju itu dilihat dari perekonomiannya. Makanya kalau dulu itu sesulit itu perekonomian yang terkenal di tahun 98 sampai sekarang terus membaik, dan juga sekarang nih lagi salah satu fokusnya pemerintahan sekarang adalah pembenahan di ekonomi itu. Jadi memang nggak bisa dilepaskan banget sih dari kehidupan kita masalah ekonomi itu. Mungkin itu sih gambaran tentang perekonomian dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, kalau menurut Bapak dampaknya tuh apa aja sih bagi kita semua perubahan ekonomi itu? Pasti berdampak banget. Satu hal kayak misalnya gini, karena ekonomi juga nggak bisa dilepaskan dari hal-hal yang lain. Misalnya ada satu gambaran dari satu ahli. Misalnya dalam karena kemarin-kemarin sempat ada cekcok antara India dengan Pakistan misalnya. Itu aja kalau misalnya, dan dua negara itu adalah dua negara besar yang punya nuklir. Misalnya digambarkan, kita tarik ke ranah ini. Dua negara itu adalah dua negara yang punya nuklir. Misalnya mereka saling berperang dengan nuklirnya masing-masing aja. Itu
Padahal yang berperang itu dua negara tadi, tapi sebenarnya yang akan terkena dampaknya itu kan seluruh dunia. Pertama, perekonomian akan hancur. Terus juga mungkin ada yang memprediksi ketika dua negara itu berperang, itu cuaca pun akan terhambat. Ada awan-awan yang akan menutupi berbagai negara, yang mana ketika langit kita tertutupi oleh awan-awan itu, otomatis sumber daya di setiap negara pun akan hilang. Nah, nanti setiap negara akan berbondong-bondong untuk mencari atau menjajah negara-negara yang punya sumber daya yang sangat banyak seperti Indonesia ini. Makanya Indonesia ini akan jadi sasaran empuk banget suatu saat nanti kalau misalnya terjadi seperti ramalan-ramalan atau prediksi Perang Dunia Ketiga nanti. Mungkin itu gambarannya, makanya sangat penting kita belajar tentang ekonomi ini. Begitu. Ada lagi? Kalau dari sisi tenaga kerja, menurut Bapak dalam hal ekonomi itu ada perubahan yang signifikan nggak Pak? Iya, karena perekonomian itu nggak akan dilepaskan dari tenaga kerja, yang mana tenaga kerja ini sebagai penggerak dari perekonomian tersebut. Kita sebagai siswa yang mungkin nantinya akan menjadi tenaga kerja yang profesional di bidang kita masing-masing, pertama yang perlu kita persiapkan adalah skill kita sih. Karena yang akan nanti kita jual kepada perusahaan, kepada orang-orang yang punya daya ekonomi yang tinggi adalah skill kita. Makanya pelajaran untuk kita adalah perbaiki skill kita, apa yang bisa kita jual suatu saat nanti. Nah, itu yang akan dibeli oleh orang-orang, dibeli dalam hal pemberdayaan kita. Makanya sejauh apa pengetahuan kita, sejauh apa skill kita, itu yang akan menjadi value kita suatu saat nanti. Oke. Menarik juga ya Pak. Lalu menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam menghadapi perubahan ekonomi saat ini? Wah, zaman sekarang ini zaman yang enggak nentu ya. Karena ya banyak banget tuh hal-hal yang memberatkan anak muda dengan hashtagnya pergi aja dulu, apa kabur aja dulu ya, kabur aja dulu dan yang lainnya. Ya kayak suram aja gitu ekonomi. Makanya ini satu tantangan yang sangat besar bagi pemerintah. Indonesia Emas 2030 atau Indonesia Cemas nantinya 2030, atau targetnya itu 2045 di sana, di mana kemerdekaan Indonesia sampai usia 100 tahun tuh di sana. Itu tantangannya luar biasa. Apalagi sekarang udah masuk tuh AI. Makanya skill yang harus kita bangun juga baiknya kita harus bisa memilah dan memilih. Karena kayaknya banyak prediksi di masa yang akan datang ekonomi kreatif itu udah akan digantikan oleh AI itu. Pembuatan desain-desain dan yang lainnya itu bisa dengan semudah itu dibuat. Makanya perlu kita perbanyak skill kita, perbanyak bahasa yang bisa kita kuasai, biar suatu saat nanti kita nggak tersaingi dengan teknologi atau AI yang ada di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu. Jadi harus jadi generasi yang tambah ya Pak, bukan hanya sebagai pengguna, tapi kita jadi ekonomi yang Benar sekali. Jadi selain kita juga sebagai pemakai teknologi, sebagai pemakai ekonomi, kita juga harus memikirkan bahwa kehidupan kita ini bukan di zaman sekarang aja, tapi juga kehidupan di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi saya mau nanya lagi, kita mau kaitin sama masalah yang sekarang terjadi di Palestina, dan kan itu memicu perang dunia ketiga. Apakah ekonomi itu akan berdampak nanti yang pada negara kita yaitu Indonesia, dan apa itu dampaknya? Ya, secara spesifik saya nggak bisa jawab detailnya karena itu perlu kepakaran tersendiri. Tapi sejauh ini pun kita sudah bisa melihat, karena dunia ini sudah berkubu-kubu. Ada kubu barat, kubu timur, kubu utara, kubu selatan, dan yang lainnya. Itu juga mempengaruhi bagaimana letak kita secara ekonomi.
Kalau nggak salah kemarin kan Indonesia sudah bergabung tuh di BRICS di sana. Secara perekonomian kita sudah bergabung kepada kubu Rusia, Cina dan yang lainnya. Tapi itu bukan secara pertahanan, karena kalau secara pertahanan mungkin kita akan menjadi musuhnya Amerika dan lainnya. Itu hanya kerjasama di bidang perekonomian. Artinya secara nggak langsung itu akan membuka pasar lebih luas lagi. Makanya tantangan kita nih, kita ketika pasar ini sudah dibuka seluas itu dengan kerjasama dengan BRICS tadi, itu kita mau sebagai konsumen terus atau mau sebagai produsen. Karena kita udah dibuka tuh pasarnya, kita mau jualan ke Rusia, mau jualan ke Cina, mau jualan ke India dan yang lainnya, karena ada perjanjian ekonomi tadi gitu. Artinya pasarnya dibuka seluas-luasnya. Kita mau sebagai perilaku yang konsumtif terus-menerus, atau kita mau sebagai produsen yang menciptakan sesuatu dan berbisnis dengan negara-negara itu, ya itu pilihan kita masing-masing di masa yang akan datang. Tapi akan sulit karena lagi-lagi itu terhambat dengan kultur kita. Indonesia ini hanya kebanyakan yang menikmati aja gitu dengan santainya, karena nggak ada dorongan-dorongan dari luar, nggak ada dorongan-dorongan yang mengharuskan kita. Saya sempat ingat tuh salah satu slogan di 1-2 tahun yang lalu ketika mungkin kepemimpinan yang berbeda memimpin Indonesia, ada slogan ketika 17 Agustus, karena ini masih momen Agustus, itu kerja, kerja, kerja. Mungkin masih ingat tuh ada slogan itu ketika kemerdekaan. Satu sisi itu bagus untuk mendorong daya juang Indonesia, tapi di sisi lain ketika kita pahami makna kerja-kerja terus, apa kita harus menjadi manusia nomor 2 terus di sana? Kenapa kita nggak menjadi pelaku usaha yang bisa memonopoli dunia ini dengan perekonomian yang kita bangun gitu? Artinya di situ tinggal pilihan kita. Kita mau jadi orang pelaku hanya memiliki perilaku yang konsumtif aja, memakan semua yang dari luar, menerima mode atau gaya dari luar, atau kita mau menjadi pelaku sejarah tadi, menjadi pelaku ekonomi yang bisa menggerakkan perekonomian kita. Jadi itu, makanya ketika ditarik dengan kasus Israel dan Palestina, ya itu pasti berpengaruh banget dengan perekonomian Indonesia. Karena Indonesia ini adalah negara yang tidak ikut kepada perang tadi, tapi kita juga akan menjadi sasaran kalau misalnya kita bermain di ranah sana. Itu gambarannya sih. Ya. Ya. Jadi untuk closing statement untuk semua ini ya, jadi tentang terkait dengan ekonomi, kita sebagai generasi muda harusnya lebih cakap lagi. Kita harus bisa lebih melihat nggak hanya Indonesia. Sekarang ini perkembangan itu sudah sangat maju, teknologi sudah sangat maju. Kita harus bisa lebih teliti lagi, dan juga kita harus bisa lebih melihat bahwa Indonesia ini bukan hanya Indonesia di masa sekarang, tapi di masa yang akan datang. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan generasi kita, karena di tahun 2030, 2040 itu generasi muda itu sampai 70%, makanya disebut dengan bonus demografi. Nah, itu kita harus bisa manfaatkan dengan usia produktif yang sebanyak itu. Harusnya kita bisa menyajikan suatu yang sangat bermanfaat, suatu yang sangat besar bagi Indonesia, terutama di bidang perekonomian. Mungkin itu closing statement dari saya. Baik, terima kasih Ustaz Fatih atas ketersediaannya untuk diwawancara kami. Iya. Nah, akhirnya kita selesai juga. Gimana nih teman-teman, tadi udah dapat apa aja dari Pak Fatih? Kira-kira yang paling melekat banget tuh buat kalian apa sih? Suka banget sih tadi sama jawaban Pak Fatih yang wawasannya sangat luas, Bu. Kita bisa tahu bagaimana dampak ekonomi bukan cuma di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga gitu. Benar. Iya, juga dikasih tahu gak sih kalau misalnya terjadi perang, apakah terjadi apa dengan ekonomi kita gitu. Ya sih, ngebuat kita lebih open minded aja, Ya, lebih terbuka ya. apalagi dalam keadaan ekonomi sekarang. Dan itu jawabnya bener-bener yang kayak santai, nggak buru-buru, kayak open minded banget. Aku suka banget. Setuju. Terima kasih banyak buat Pak Fatih.
Buat pendengar kalian, jangan lupa untuk selalu belajar memahami tentang perubahan ekonomi karena itu bakal berpengaruh banget sama kehidupan kita, apalagi di sehari-hari kita. Kalau kalian suka sama podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.